YouTube gue, Revita Wijaya Channel. Makasih banget yang kemarin udah viewers YouTube gue, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Makasih banget buat antusias kalian. Dan kemarin yang udah sempet ada yang request di komen di YouTube gue yang pertama, ada request judul film, minta di review dan sebagainya. Mungkin akan gue review setelah Human Centipede ini semuanya gue bahas, oke? Dan per video ini dibuat, YouTube ini udah nembus ke 100 subscriber. Makasih banget. Mungkin buat YouTuber yang udah kondang nih, apa sih 100 doang aja, norak banget. Iya, sesenang itu dari nol loh, dari nol untuk nembus ke 100 tuh. Ya, makasih banget semuanya, dan semoga video yang nanti gue bawain dan termasuk video ini kalian suka semua. Tanpa berlama-lama lagi, seperti janji gue yang kemarin, gue akan bawain Human Centipede kedua yang full sequence. Yang pertama, gue mau memperingatkan kalian yang gak kuat-kuat banget sama film yang berdarah-darah, kayaknya gak usah nonton ini deh, karena ini dari awal sampai akhir itu videonya tuh berdarah-darah, sadis juga, nggak berperi kemanusiaan. Itu lebih parah banget dari film Human Centipede yang pertama yang full sequence. Film Human Centipede kedua ini yang full sequence dirilis pada tahun 2011. Yang sutradara itu masih sama, yaitu si Tom Six nih. Si Tom Six gila ini yang bikin film, gue gak ngerti lagi nih film. Top lah lu Tom Six. Oke, yang pemeran utamanya itu dibintangi oleh Lawrence R. Harvey. Semoga spelling gue bener. Pemeran utamanya dibintangi oleh si Lawrence R. Harvey yang dia tuh di sini tuh sebagai Martin Lomax, ya kan. Nah, yang menarik nih, teman-teman. Si Lawrence R. Pemeran Martin Lomax ini terpilih karena dia itu paling menjiwai saat disuruh, pas lagi casting nih, disuruh memperkosa kursi. Gue bingung. Wajar lah dia kepilih di sini. Suruh memperkosa kursi, dia menjiwai. Gak ngerti lagi sih gue. Oke, kita lanjut ke karakternya si Martin Lomax di film Human Centipede kedua ini, yaitu dia itu sebagai pria yang gemuk, pendek, berkacamata, dan dia tuh emang ya psikopat lah. Dan dia tuh juga mengidap penyakit asma. Di film ini tuh nggak ada warnanya ya, jadi cuman hitam putih aja nih yang membedakan Human Centipede kedua dengan yang pertama. Yang pertama kan ada warnanya tuh, biasalah kayak nonton TV biasa. Kalau ini tuh cuman hitam putih settingannya. Karena apa? Karena itu tuh gore banget. Terus kenapa sih Martin Lomax itu bisa psycho sih? Karena dari kecil tuh dia udah disiksa sama ayahnya, dan juga ayahnya tuh melakukan pelecehan seksual ke dia nih, sehingga ayah juga dijebloskan ke penjara sama ibunya. Dan sekarang tuh Martin Lomax tuh tinggal bersama ibunya yang udah tua. Dia tuh bekerja sebagai penjaga parkir. Bedanya juga film Human Centipede pertama dan kedua itu, kalau film Human Centipede pertama kan si Dr. Hatter tuh emang dia dokter dengan background dokter bedah gitu. Dia emang melakukan kayak saat melakukan operasinya tuh dia anestesi dulu ke pasien, ke korban-korbannya, dan anestesi. Dia juga melakukan operasi dengan prosedur pembedahan. Emang dasar dia backgroundnya dokter kan. Tapi bedanya, makanya gue bilang ini kenapa gore, karena si Martin Lomax ini gak ada background dokter sama sekali. Ini gak ada nih. Dia tuh melakukan operasinya asal-asalan, dia pakai alat seadanya. Ya gila aja sih dia, kayak ngejahit, kayak maksudnya dia bikin pattern, gue harus potong di bagian mana gitu. Dia cuma pakai spidol, terus ya udah dipakai cutter, pakai alat seadanya. Dia pakai cutter, pakai gunting, jahitnya juga pakai staples, pakai lakban. Begitu dia melakukan di tempat parkir yang kotor. Beda sama yang Dr. Hatter lakukan, emang di tempat bedah, tempat ruang operasi. Kalau yang si Martin Lomax lakukan kan ya salah-salan, karena emang dia nggak ada background dokter. Nah, dan juga di sini tuh awal sampai akhir tuh bener-bener yang berdarah-darah banget, gore banget. Dia juga melakukan segalanya tuh juga sadis banget. Pokoknya kayak gimana sih ngejelasinnya. Nah, si Martin Lomax itu
terobsesi. Kenapa dia bisa melakukan itu sih, bisa bikin manusia kelabang juga, karena dia tuh terobsesi nih sama film Human Centipede pertama. Jadi bingung juga sih di film ini nih, Human Centipede kedua, si Tom Six jadi kayak bikin di film Human Centipede kedua ini, dia masukin nih film Human Centipede pertama sebagai film gitu. Jadi si Martin Lomax nonton film dan Human Centipede pertama nih, si Dr. Hater, dan dia terobsesi itu. Dia menjadikan si Hater itu sebagai hero-nya dia. Kayak gini deh, gue suka nonton Avenger nih, dan hero gue tuh adalah si Iron Man. Nah, dia tuh suka nonton Human Centipede dan hero-nya dia tuh adalah si Dr. Hater, dan dia ngerasa si Dr. Hater tuh gagal karena cuman bikin manusia kelabang 3 orang. Dia ingin menyempurnakannya, dan dia ingin bikin manusia kelabang itu menjadi 12 orang. Wow. 12 orang dibikin kayak kelabang. Gila gak sih? Nah, kita langsung lanjut ke dalam cerita si Human Centipede kedua ini. Gimana si Martin Lomax tuh mendapatkan korban-korbannya nih guys. Oke. Jadi nih pada saat lagi si Martin Lomax nonton film Human Centipede yang pertama tadi gue bilang, di film ada film lagi. Nah, gue ngerti deh. Nah, saat dia lagi nonton, dia lihat CCTV. Jadi tuh dia tuh kan jaga, yang gue bilang tadi pertama, dia tuh jaga parkir. Nah, jaga parkirnya tuh ada CCTV gitu. Nah, jadi pas dia lagi nonton film Human Centipede pertama, dia lihat CCTV ada sepasang nih muda-mudi pacaran. Nah, cowoknya tuh namanya Ian, yang cewek tuh namanya Kim. Nah, dia lihat, wah ini korban nih ya, dia langsung dapet 2 nih guys. Disamperin tuh si Ian dan Kim, disamperin. Nah, terus si Ian kan sama si Kim kan lagi berantem. Nah, terus pas disamperin sama si Lomax tuh ngeliatin si Kim. Nah, si Ian marah dong, ngapain lu ngeliatin cewek gue gitu. Pas lagi marah ditembak dong kakinya si Ian sama si Lomax, ditembak, terus Kim ditembak, terus dibawa deh ke dalam mobilnya dia. Nah, pas dimasukin ke dalam mobil, di dalam mobil tuh udah ada korban lagi satu, namanya si Greg kayak namanya Greg. Nah, jadi udah dapet 3 nih. Ada 3 kan dalam mobil. Nah, terus dia jaga CCTV, dia jaga parkiran. Dia lihat CCTV, pas lihat CCTV ada cowok bapak-bapak gitu deh marah-marah. Karena apa? Pas dia dengan itu cowok marah-marah karena mesin ATM-nya tuh kosong uangnya. Terus marah-marah, disamperin deh sama si Lomax bawa linggis, dipukul lah tuh bapak-bapak. Dapat lagi nih satu, dimasukin ke dalam mobil. Kan nggak muat dong mobilnya, dia butuh tempat yang lebih besar untuk untuk melakukan misi-misi jahatnya itu deh. Nah, dia sewa nih gudang kumuh gitu deh, pokoknya gudang yang mungkin murah kali, nggak ngerti. Pas dia sewa bapak-bapak tua namanya Jack. Nah, dia sewa ke bapak-bapak tua itu namanya Jack. Pas udah ditemenin dong masih Jack nih, gue anterin ya ke gudang nih lo. Oke, dia udah setuju. Pas dianterin ke sana, si Jack minta dong DP-nya ke si Lomax diam aja. Si Jack marah-marah, si Lomax ya emang dasar gila ya, ditembak deh si Jack sampai mati. Udah 4 kan korban di dalam gudang tuh, udah ada 4. Lalu saat udah 4 tuh diletakin aja gitu deh di gudang, nggak dialasin apa-apa, udah ditaruh aja di lakban tangannya semuanya. Nah, si Kim yang tadi, yang cewek yang pacarnya si Ian itu tuh dilucuti gitu bajunya. Si Ian kayak kesel gitu kan, dia udah berontak gitu kayak pengen nyamperin cewek tapi nggak bisa. Si Kim ditelanjangin deh sama si Lomax. Nah, saat telanjangin Kim, si Lomax tuh dapat telepon dari manajernya Aislinn Yenny. Siapa tuh Aislinn Yenny? Aislinn Yenny itu adalah pemeran Jenny yang di Human Centipede pertama. Kok dapat telepon dari manajernya, ngapain ya gitu. Karena gini, di film ini si Lomax itu tuh ceritanya berencana bikin jebakan buat si Jenny. Sebenarnya jebakannya tuh pengen si Jenny jadi korban dia juga sih sebenarnya. Nah, dia tuh dia ngajak si Aislinn Yenny itu buat main di film dia bikin film. Ceritanya dia bilang sama manajernya, gue ada film nih, pengen jadiin si Aislinn Yenny itu sebagai pemeran nih di film ini, kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya nggak ada film apa itu cuma jebakan doang. Nah, si manajer si Aislinn Yenny itu telepon si Lomax karena
menolak nih ikut si Ashley ini tuh ikut film dia kayak gitu. Udah gitu kesel dong si Lomax, kesel. Ya udah dia lampiasin ke korbannya, dia lampiasin ke si Ian karena si Ian tuh berisik banget. Berisik ya wajar lah, cowok ngeliat ceweknya ditelanjangin gimana nggak berontak sih, gimana nggak berisik sih. Nah ya udah dipukul lah sama si Lomax, si pala si Ian pakai linggis sampai pingsan. Kita lanjut ke korban berikutnya. Korban berikutnya tuh pas si Lomax lagi lihat CCTV, dia ngeliat nih ada sepasang suami istri dan anaknya. Istrinya tuh cewek di suami, yang jadi istri itu lagi hamil si istrinya itu. Jadi pas lihat kayak mereka bertiga deh, ayah, anak, ibu. Nah si ibunya tuh lagi hamil. Dia ngeliat, datengin lah, dipukulin lah pakai linggis si bapak ibunya itu sampai pingsan. Tapi di sini nih ada sisi kemanusiaannya nih si Lomax. Anak kecilnya tuh yang dia gendong itu nggak diapa-apain sama dia. Dia sempat gendong ke dalam mobil. Anak kecil yang anaknya si bapak ibu itu, tapi ibu bapaknya diculik. Ada sedikit banget deh kemanusiaannya ya, sisanya nggak ada nih orang. Nah, udah diculik dibawalah ke gudang. Habis itu kan tadi udah dapet yang sepasang suami istri. Pas dia lagi balik nih ke tempat kerjanya dia balik ke tempat kerjanya, dia ngelihat film Human Centipede lagi yang pertama tadi tuh. Dia ngelihat dan di sini agak ngeres sih, mohon maaf banget. Dia melakukan pekerjaan tangan atau hand job. Ya mungkin kalau laki-laki ngerti lah apa itu hand job atau apa itu pekerjaan tangan. Tapi yang aneh di sini, yang dasar psikopat, gue nggak ngerti lagi. Ya ampun, gue gila nonton film ini, Tuhan. Dia itu melakukan orgasme pakai amplas, teman-teman. Amplas. Gak ngerti lagi, dia pakai amplas. Nah, saat dia melakukan gitu, ada nih cewek lewat di parkiran. Terus ngeliat nih dia lagi gitu kan. Nah dia ngobrol biasa lah kalau cewek, gue tadi ngeliat ada laki-laki jelek nih, pendek gitu. Mohon maaf nih gue ngomong jelek, tuh laki lagi gitu. Nah terus ya udahlah tuh cewek si ngeliat dia, ya udah jadi korban berikutnya tuh cewek dua yang temenan masuk ke keadaan rumah si Martin Lomax. Jadi si Martin Lomax tuh punya kebiasaan suka ngompol di kasur, suka pup di kasur gitu. Jadi dan dia juga kadang suka ngigo, yang ngigonya tuh ngomongnya Human Centipede, dia ingin manusia kelabang 12 orang kayak gitu. Terus ibunya kayak ngerasa khawatir nih sama dia. Jadi dipanggil lah psikiater, tapi psikiater tuh bilang enggak lah, ini nggak apa-apa, ini cuman dia masih trauma bekasan yang dulu dia disiksa sama bapaknya. Enggak, tenang aja, ini akan baik-baik aja kayak gitu. Padahal mah sebenarnya enggak. Oke, terus pas kayak mereka lagi makan si ibunya sama si Lomax lagi makan bareng, terus tetangga di atasnya tuh dia punya tetangga, jadi kayak dia tinggal di apartemen atau rumah susun, gue nggak ngerti. Tetangga atasnya tuh berisik, setel lagu tuh kenceng gitu. Nah ibunya tuh kayak suka getok-getok pakai sapu. Akhirnya tetangga atasnya turun, pas turun marah-marah, ngamuk, meja dibalikin, terus si Lomax digebukin. Si Lomax tuh rupanya dendam sama tuh cowok itu namanya Dick, yang akan sebenarnya kan nantinya akan jadi korban berikutnya si Lomax sih. Oke, pas di rumah si Lomax itu ketawa nih sama ibunya. Dia tuh nyimpen clipping yang isinya tuh tentang Human Centipede, yang film di sana mungkin buat ibunya ini film sesat nih, nggak baik gitu kan. Dirobek lah clippingnya sama si ibunya. Lalu si Lomax kesel, marah, lalu ibunya dia dorong, lalu pokoknya ibunya dia pukul, dia dorong, ditaruhin kelabang di muka ibunya sampai kelabangnya gigit dan ibunya kesakitan. Palanya dipukulin pakai linggis sampai hancur tengkorak kepala ibunya. Kayak gak ngerti, kayak bisa ya orang kayak gitu melakukan kejahatan sama ibu sendiri. Maksudnya dipukul tuh mending kayak dipukul mati udah kelar gitu. Enggak, dipukul sampai tulang tengkorak kepalanya tuh hancur, teman-teman. Gak ngerti lagi gue sama dia. Gilanya udah hancur nih, dia masih bisa berdiriin maknya diberdiriin, taruh di meja makan, didudukin.
terus dia getok-getok tuh ke lantai atap atasnya tuh digetok-getok pakai sapu biar tangga atasnya tuh turun. Tangga atasnya turun, ya udah ditembak sama si Lomax jeder kakinya. Ya udah dia bawa peralatan dia eksekusi tuh, cerita dia bawa peralatan dia ke garasi, bawa ke yang gudang garasi yang disewa itu deh pokoknya. Ibunya udah mati kan, nah terus dia bawa si Dick tuh tangga atas itu ke gudang itu. Lalu dia tuh dapat telepon nih dari manajer si Ashlyn Yenny itu yang pemeran Jenny yang di Human KTP pertama, kalau Jenny tuh mau dan minta dijemput gitu. Akhirnya dia jemput tapi ya udah dijemput. Ya seperti di film ini si Lomax tuh gak ada ngomong adegannya guys, gak ada ngomong sama sekali, jadi kayak ya diem aja. Nah terus udah gitu dia jemput si Ashlyn Yenny, ya udah akhirnya jadilah si Ashlyn Yenny itu korban berikutnya. Jadi itu ceritanya pas lagi si Lomax lagi jaga parkir, si Lomax tuh ngelihat di CCTV ada mobil goyang. Kalian tahu lah ya mobil goyang tuh ngapain. Nah ceritanya tuh mobil goyang, dia ngeliat, disamperin dong sama dia. Rupanya tuh ada PSK yang lagi sama sopir. Pas udah di depan, dia pindah ke belakang nih, di belakang. Pas di belakang dia lihat itu ternyata psikiaternya dia, ya kan, terus psikiaternya dia. Nah terus apa namanya, ya dia liatin kan, terus mereka ngeh deh, pokoknya intinya terjadilah baku tembak. Ceritanya si Lomax tembak sopirnya, terus PSK-nya kabur, si Candy, maaf, nama cewek itu adalah Candy, si Candy-nya kabur, lalu si psikiater dia keluar ngomel-ngomelin dia, lalu ditembaklah kemaluan psikiaternya jeder, mati deh ininya, mati. Dia Uber Candy dong, si Candy di Uber, ya udah ditangkep lah jadi korban berikutnya dia. Nah rampung deh semuanya nih, udah gue ceritain nih seperti alur yang di filmnya. Jadi saya tadi yang gue bilang pertama ada Ian, Kim, Alan, Greg, terus yang sepasang suami istri, lalu dua cewek nih temenan yang lihat dia lagi di ruang kerjanya, terus si Candy, lalu Candy, Ashlyn, sama Dick yang tetangga atasnya dia. Nah satunya ini gue bingung, pokoknya ada 12 aja. Biasa nih film ini sama kayak film yang sebelumnya kan tiba-tiba ketangkep aja tuh yang turis Jepang, ya kan. Nah ini juga gue nggak tahu nih, ada orangnya tapi nggak diceritain nih ceritanya kena gimana caranya ketangkep. Nah udah 12 aja di dalam, ya kan. Kumpul kan 12 korban itu, kalau udah kekumpul diapain, dia dieksekusi. Nah pas dieksekusi itu semua korbannya tuh maaf banget nih, semuanya tuh dilucuti lah pakaiannya, telanjangin tanpa selai benang pun, dia pokoknya telanjangin semuanya, bener-bener kayak Human Centipede yang pertama kan, nggak pakai baju juga tuh, sama ini juga diperlakukannya sama, bener-bener telanjangin deh gitu. Nah terus pas lagi dia mau eksekusi, dia ngeliat cewek hamil itu gak sadarin diri nih. Nah karena dia pikir cewek itu meninggal, ya dia pinggirin deh. Pas dia pinggirin, ya dia nangis, tapi yang ketipu, dia tuh nangis bukan karena sedih cewek itu meninggal, tapi dia sedih karena korbannya kurang satu, nggak sampai 12 nih, jadi cuma 11. Sama seperti film Human Centipede yang pertama nih guys, sebelum dieksekusi semuanya tuh dianestesi. Cuman gilanya karena dia itu maksudnya background dia bukan dokter bedah, cara anestesi itu brutal, yaitu dipukulin semuanya sampai pingsan. Nah pas sudah pingsan, ya dieksekusi dong. Nah ada yang sial nih, satu lagi korban meninggal, yaitu si Alan. Saat dia lagi mau bedah bokongnya si Alan, ya udah salah potong kali ya, mungkin uratnya yang kena atau apanya, pendarahan hebat deh, akhirnya si Alan meninggal. Korban tinggal sisa 10 nih. Ya udah, eksekusi tetap dilanjutin untuk memenuhi impiannya dia, bikin manusia kelabang. Nah, cara eksekusinya ini guys yang brutal parah. Kalau di Human Centipede pertama, ya sesuai prosedur bedah dong, karena emang background dia dokter, si Heather tuh kan dokter. Kalau si Lomax itu gila sih. Jadi
untuk menyambungkan mulut ke dubur nih, ya udah, kalau yang di hater kan, si dokter hater kan caranya ya giginya tuh dicabut kan. Kalau ini digetokin dong pakai palu. Oh no. Coba kalian bayangin gigi digetokin pakai palu sampai hancur nih, biar bisa nyambungin nih mulutnya tuh ke dubur. Oke. Dan gilanya lagi, kalau si dokter hater kan urat di dengkulnya kan diputus sama dia. Kalau ini tuh digetok dong, biar dengkulnya tuh rusak supaya nggak bisa jalan, biar dia cuman bisa merangkak doang. Itulah bedanya ya, dokter dengan orang gila nih, bedanya. Tolong bisa bedain deh. Sakit banget ke sih, kayak ngilu banget sumpah. Nah udah gitu, udah cara nyambunginnya brutal kayak gitu, kesambung nih semuanya, terjadilah manusia kelabang dong seperti yang diinginkan. Lalu yang diinginkan selanjutnya adalah dia ingin ngeliat nih proses makan. Ya udah dong, yang paling depan tuh si Ashlyn Yenny, yang paling belakang tuh Kim, ya kan. Yang paling depan nih si Ashlyn Yenny ini dikasih makan makanan anjing dong. Si Ashlyn Yenny nggak mau nih, dibuang lah sama si Ashlyn Yenny. Ya udahlah, dipukul lah sama si Lomax. Nah terus si Lomax dapat telepon dari manajer si Katsuro dan Ashlyn kalau mau ada reschedule gitu deh. Nah cuman si Ashlyn berisik nih, si Lomax kesel, teleponnya matiin, lidahnya si Ashlyn diapain guys? Ayo yang bisa tebak? Dicabut dong pakai tang. Gak ngerti lagi sih, itu langsung berdarah gitu mulutnya si Ashlyn. Nah gilanya nggak berhenti sampai situ sih, karena emang impiannya dia pengen ngeliat mereka, si manusia kelabang itu makan. Ya udah, si Ashlyn ini tuh dipaksa minum susu basi dicampur obat pencahar. Itu cara minumnya gimana? Ya udah, kayak dia ambil corong, dia ambil selang, dimasukin lah paksa ke mulutnya sih Ashlyn ini. Sakit banget gak sih? Jadi dia udah lidahnya dicabut, dipaksa sedotan, maksudnya selang dimasukin ke mulut, terus dikasih minum obat pencahar dan susu basi biar itu langsung bereaksi gitu, biar langsung mules. Bener, langsung mules dan langsung pup, dan belakang langsung makan pup-pupnya lagi gitu. Dan si Lomax bahagia dong ngelihatnya gitu. Sekarang nih yang paling belakang juga disiksa nih sama dia. Disiksanya gimana? Ya sebagai pelampiasan hasrat seksualnya dia gitu. Dia pakai pengaman yang berduri nih. Gak ngerti lagi sih gue. Lalu dia mencoba untuk melakukan pelecehan ke si Kim. Yang paling belakang kan si Kim nih. Ya udah, dia mencoba memperkosa si Kim kesakitan. Nah, saat dia melakukan hal tidak senonoh tersebut, rupanya ibu hamil yang tadi dia pinggirin itu belum meninggal. Nah, si wanita hamil itu mengalami kontraksi, kesakitan, dia langsung bangun dan berdiri, langsung menuju mobil nih. Si Lomax langsung ngejar dia. Si cewek hamil itu ya mencoba melahirkan di dalam mobil. Nah, sedihnya saat bayinya keluar, proses bayi keluar itu juga dikasih lihat di film itu, berlanjut itu keluar. Dan ari-arinya tuh masih gantungan gitu di si cewek itu gitu. Kasiannya tuh bayinya itu meninggal. Kenapa? Saat si cewek itu injek pedal, bayinya tuh keinjek, jadi bayinya meninggal. Tapi ceweknya itu berhasil kabur dari gudang itu. Nah, si Lomax pasti merasa kesel dong, marah lah dia, murka juga nih dia nih, karena dia ngerasa udah berantakan banget nih dreamnya dia untuk bikin manusia kelabang, ya kan. Ya udah, ditembak-tembakin lah dia, dododododor. Nah, cuman pelurunya habis, sisanya yang nggak ketembak, yaitu matinya ya dengan cara disayat lah lehernya semua. Terakhir sisa si Yenny. Yenny di depan nih, ya kan. Si Yenny di depan, si Lomax beri di depannya si Yenny nih, beri di depan si Yenny, kayak ngerasa kasihan tuh gimana, gue ngerti. Si Ashlyn tuh sundul lah kemaluannya si Lomax, sampai si Lomax tuh udah terjatuh, dia lempar juga pakai apa sih, box yang isi kelabang itu tuh. Terus kelabangnya keluar dong. Pas si Lomax tuh jatuh tersungkur gitu, si ini langsung ambil corong nih yang tadi dimasukin ke mulutnya, diambil corongnya, dimasukin deh ke dubur si Lomax,
terus dimasukin deh ke labang yang gedenya itu, gede banget loh, masukin ke dubur. Kesakitan dong dia, si Lomax tuh kesakitan, terus dia kesel sama si Yeni, ya udah disayat lah leher si Yeni pakai pisau sampai mati. Begitu si Lomax jongkok terus sudah bisa berdiri sih dia. Udah endingnya tuh rada nggak jelas sih. Dia berdiri di jalan terus ya udah langsung ke tempat dia kerja kayak di awal saat dia lagi nonton Human Centipede kayak gitu, sambil ada suara bayi nangis, bayi yang ada di anak kecil nangis deh, anak kecil yang ada di mobil yang ditaruh itu, kayak gitu endingnya. Nah terus ada beberapa informasi buat kalian tentang film ini. Kenapa film ini tuh dibuat hitam putih, kenapa nggak berwarna aja? Karena di film ini banyak adegan sadis dan berdarah-darah, juga ada adegan wanita melahirkan, jadi kayak terlalu gore ya, terlalu berdarah-darah, terlalu sadis, jadi dibikinlah hitam putih. Juga film itu dicekal di berbagai negara, jadi nggak boleh tayang di berbagai negara. Dan film ini juga mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kedua, kalian kan tadi pas gue cerita kan kayak lompat-lompat gitu kan plotnya. Nah, di adegan ini emang banyak adegan yang terpotong-potong dan kayak lompat-lompat kayak gitu, karena emang banyak adegan yang udah dihilangkan karena nggak lulus sensor. Tapi walaupun ada beberapa adegan yang dipotong, tapi tetap aja kesan sadisnya tuh nggak hilang. Jadi tetap aja, dan udah dihitam putihin pun ya tetap aja nggak dapat izin dari beberapa negara untuk menayangkan film ini. Ceritain ke kalian tentang bisa alur cerita filmnya dari awal sampai akhir, terus sama informasi-informasi tentang film ini juga tadi gue udah sampein ke kalian. Gimana nih film ini, gilanya tuh seapa deh gitu. Tapi buat gue ini tuh udah gini, film kayak nggak ada akhlak banget deh. Ada nggak sih yang bisa menggambarkan lebih dari nggak ada akhlak tuh apa? Soalnya nih ya ibu sendiri dia matiin, dia bisa dibunuh dengan cara sadis, udah dibunuh dia masih dudukin lagi di bangku gitu kan. Terus ibu hamil dia juga pengen eksekusi, dijadiin manusia kelabang. Gak ngerti lagi gue sama nih orang, gila, gue lebih gak ngerti lagi sama yang bikin sih. Oke, untuk film ini udah selesai gue bahas. Nah gue akan bahas yang final sequence di video gue selanjutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, bolehlah, gratis kok, di subscribe, di like, di komen yang ingin request film apa atau ada masukan apa, lalu di klik tombol notifikasinya supaya kalau gue update film lagi, video terbaru, kalian langsung tahu nih, dapat notifikasi soalnya. Oke, see you next video, bye bye.